wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas kali ini. Yang kami hormati Bapak Zefri Maulana SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nanda Khairani. Nama saya Khairani. Baiklah, kali ini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Akuntansi Wadiah. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa saja materi yang dibahas. Yang pertama itu ada definisi dari akad wadiah, yang kedua jenis dari akad wadiah, yang ketiga skema dari akad wadiah, dan yang keempat ada pencatatan akuntansi dari akad wadiah. Definisi akad wadiah. Wadiah merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik pada individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan juga dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian akad wadiah ini adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kemusnahan, pencurian, dan juga kehilangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Adapun beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad wadiah. Yang pertama itu barang yang dititipkan, yang kedua orang yang menitipkan barang, yang ketiga orang yang menerima titipan, dan juga yang terakhir adalah ijab dan qabul. Jenis dari akad wadiah terbagi menjadi dua. Yang pertama wadiah yad al-amanah dan yang kedua wadiah yad damanah. Wadiah yad al-amanah adalah barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan oleh si penerima titipan. Dalam hal ini, penerima titipan juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan juga kerusakan yang terjadi pada barang tersebut, kecuali barang tersebut terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan oleh si penerima titipan. Wadiah jenis wadiah yad al-amanah ini dapat diaplikasikan pada kustodi. Yang kedua, wadiah yad damanah. Pada jenis ini, penerima titipan boleh memanfaatkan barang yang dititipkan dengan seizin pemilik dan juga menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap pemilik menggantinya kembali. Wadiah yad damanah dalam usaha perbankan syariah dapat diaplikasikan pada rekening giro dan juga rekening tabungan. Aplikasi prinsip wadiah dalam perbankan syariah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama giro wadiah. Pengertian dari giro wadiah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, dan juga sarana pembayaran lainnya seperti dengan cara pemindah bukuan. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat nasabah menghendaki, di mana Dewan Syariah Nasional juga menetapkan bahwa giro wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela dari pihak bank. Selanjutnya yang kedua, tabungan wadiah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati di awal. Namun,
Tabungan juga tidak dapat ditarik dengan cara cek atau alat yang dibersamakan dengan itu seperti giro. Tabungan wadiah yang menggunakan jenis wadiah yadda manah memungkinkan bank untuk mengelola dana selama uang tersebut mengendap di bank dan memperoleh izin. Semua keuntungan atas pemanfaatan itu adalah milik bank, bukan milik seorang nasabah. Jadi untuk tabungan wadiah diakui sebesar nominal penyotoran atau juga penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah di bank diakui sebagai beban saat terjadinya suatu transaksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema dari akad wadiah. Skema dari akad wadiah ini terbagi menjadi dua macam sesuai dengan jenis-jenis dari akad wadiah. Yang pertama itu ada skema akad wadiah yad amanah. Nah, skema akad wadiah yad amanah ini diaplikasikan dalam Safe Deposit Box atau SDB. Layanan ini merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta ataupun barang serta surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dengan bahan baja dan ditempatkan di ruangan khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang dititipkan agar memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, selaku penerima titipan akad wadiah yad amanah ini, bank tidak dapat memanfaatkan barang titipan tersebut sehingga pihak nasabah itu hanya menitipkan barangnya. Produk aplikasi ini diaplikasikan berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 24 tahun 2022. Dan dalam fatwa ini dinyatakan bahwa akad ini diterapkan dalam penggunaan fasilitas SDB adalah akad ijarah dan bank membebankan kepada pengguna jasa berupa biaya-biaya tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya yang kedua ada skema akad wadiah yadda manah. Nah, penjelasan mengenai skema akad ini, yang pertama itu nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk mendapatkan hak simpan. Setelah nasabah itu terdaftar sebagai nasabah itu dapat memilih atau mengambil produk tabungan wadiah. Akad wadiah yang digunakan yaitu akad wadiah yadda manah, yang mana perjanjian titipan di mana pihak bank itu diperbolehkan untuk mengelola barang yang dititipkan dengan izin pihak yang menitipkan barang tersebut atau nasabah. Kemudian sebelum nasabah menyerahkan barang titipan tersebut, antara nasabah dan bank syariah harus mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya melalui suatu perjanjian atau akad, dan setelah menyepakati kedua belah pihak. Selanjutnya yang kedua ada apabila antara bank syariah dan nasabah telah menyepakati perjanjian atau akad tersebut, maka langkah selanjutnya itu nasabah memberikan barang tersebut atau uang kepada bank syariah untuk mengisi saldo tabungan wadiah, dan di samping itu si nasabah ini juga harus memberikan izin kepada bank syariah agar barang atau uang jasa yang dititipkan itu bisa dikelola oleh pihak bank syariah. Selanjutnya, setelah bank syariah itu menerima barang atau uang titipan dari nasabah tersebut, bank syariah dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang produktif, sehingga
pemanfaatan barang tersebut dapat menghasilkan sebuah keuntungan. Yang selanjutnya adalah keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah itu atas pemanfaatan barang titipan tidak disyariatkan untuk dibagikan kepada pihak yang menitipkan barang, namun nasabah atau orang yang memiliki barang titipan tersebut mendapatkan bonus dari bank syariah. Dengan catatan bonus yang dibagikan oleh bank syariah itu tidak disyaratkan di awal perjanjian atau akad. Dan produk akad wadiah hayat damanah ini diterapkan pada perbankan syariah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses pencatatan akuntansi wadiah. Dalam proses pencatatan akuntansi wadiah ini, baik dalam bentuk tabungan ataupun giro wadiah, terdapat beberapa macam transaksi. Yang pertama itu ada transaksi penerima setoran tabungan ataupun giro wadiah. Bentuk jurnal umumnya yaitu kas berada di debit dan tabungan atau giro wadiah berada di kredit. Sebagai contoh bisa kita lihat pada slide PPT yang ditampilkan. Contohnya yaitu pada tanggal 1 bulan 2 tahun 2024, Bank Muslim Syariah menerima setoran tunai dari Bapak Indra sebesar 20 juta rupiah untuk setoran giro wadiah. Jadi bentuk jurnal umumnya yang pada tanggal 1 yaitu kasnya berada di debit sebesar 20 juta rupiah dan giro wadiah rekening Bapak Indra berada di kredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, analisis dari jurnal tersebut yaitu setoran giro wadiah telah diterima sehingga dapat diakui sebesar nominalnya yaitu 20 juta rupiah. Selanjutnya transaksi yang kedua yaitu penarikan dana tabungan atau giro wadiah oleh nasabah. Bentuk jurnal umumnya tabungan atau giro wadiah berada di debit dan kas berada di kredit. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada slide PPT yang ditampilkan. Sebagai contoh yaitu pada tanggal 12 bulan April 2023, Ibu Indah itu melakukan penarikan dana tabungan wadiah sebesar Rp2.500.000 dengan melalui ATM, sehingga bentuk jurnal umumnya yaitu pada tanggal 12 tabungan wadiah rekening Ibu Indah berada di debit sebesar Rp2.500.000 dan kas ATM sebesar Rp2.500.000 berada di kredit. Selanjutnya transaksi yang ketiga yaitu transfer ke rekening lain bank yang berbeda. Jika transfer antar bank dilakukan dengan bank yang berbeda dengan Bank Indonesia itu sebagai lembaga keliling, maka jurnal umumnya yaitu tabungan atau giro rekening wadiah berada di debit dan Bank Indonesia itu berada di kredit. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada slide PPT yang ditampilkan. Sebagai contoh yaitu pada tanggal 5 bulan Februari tahun 2024, Bapak Indra itu melakukan transfer ke rekening Ibu Nita di Bank ABC sebesar Rp2 juta dan Bank Indonesia itu sebagai lembaga keliling. Maka bentuk jurnal umumnya yaitu pada tanggal 5 giro wadiah rekening Bapak Indra sebesar Rp2 juta berada di debit dan Bank Indonesia berada di kredit sebesar Rp2 juta. Tetapi apabila uang transferan efektif pindah ke bank yang dituju, maka jurnalnya pada tanggal 5
Giro wadiah rekening Bapak Indra itu berada di debit sebesar 2 juta rupiah dan kas Bank ABC sebesar 2 juta rupiah berada di kredit. Nah, analisis dari jurnal tersebut yaitu transaksi transfer antar bank itu dilakukan dengan menggunakan mekanisme keriling, sehingga nilai yang ditransfer sebesar 2 juta rupiah itu lembaga kerilingnya adalah Bank Indonesia. Transaksi yang terakhir yaitu pemberian bonus tabungan atau giro wadiah kepada nasabah. Nah, bentuk jurnal umumnya yaitu beban bonus wadiah berada di debit, kemudian tabungan atau giro wadiah berada di kredit, dan kewajiban pajak penghasilan berada di kredit. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada slide PPT yang ditampilkan. Sebagai contoh yaitu pada tanggal 10 bulan Februari tahun 2024, Bank Muslim Syariah itu memberikan bonus atas giro wadiah sebesar Rp30.000 dengan pajak penghasilan sebesar 10%. Maka bentuk jurnal umumnya yaitu beban bonus wadiah sebesar Rp30.000 berada di debit, kemudian giro wadiah rekening Bapak Indra sebesar Rp27.000 berada di kredit, dan kewajiban pajak penghasilan sebesar Rp3.000 berada di kredit. Analisis dari transaksi tersebut, bonus yang diberikan kepada nasabah giro wadiah menambah beban bonus tersebut yang dikenakan pajak sebesar 10%. Kesimpulan pembahasan dari materi akuntansi wadiah yaitu wadiah merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Akad wadiah ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada wadiah hayat amanah yang dipraktekkan dalam perbankan syariah melalui safe deposit box. Kemudian ada wadiah hayat damanah yang diaplikasikan dalam perbankan syariah melalui aplikasi yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Dan giro wadiah ini merupakan titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, kartu ATM, dan sarana pembayaran lain. Sedangkan pada tabungan wadiah tidak bisa dilakukan. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat seperti giro wadiah. Pada tabungan wadiah, semua keuntungan dari pemanfaatan dana adalah milik bank. Pemberian bonus pada nasabah dapat dilakukan sesuai dengan kehendak bank, yang mana pemberian bonus tersebut tidak boleh disyaratkan di awal kesepakatan antara bank dan nasabah. Dan dalam akuntansi wadiah terdapat proses pencatatan akuntansi yang terbagi menjadi beberapa transaksi yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Dalam akuntansi perbankan syariah akan dilakukan pencatatan yang memuat jurnal-jurnal dan transaksi seperti pendanaan dan transaksi keluar yang disebut dengan pembiayaan. Maka ketika uang masuk, maka posisi kas akan berada di debit dan uang keluar berada pada posisi kredit.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.